Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, sehat-sehat ya. Karena di Eropa saat ini lagi pancaroba ganti-ganti cuaca. Begitupun juga di Indonesia katanya ya. Lagi banyak hujan dan sebagainya. Semoga atas izin Allah Subhanahu wa taala kita selalu diberi perlindungan dan juga kesehatan. Selamat bergabung di kajian MPP, kajian mingguan yang membahas tema-tema sehari-hari dan sebagainya. Kali ini kita memilih temanya yaitu mengenai self love. Self love dalam Islam adalah memberikan dampak positif dalam diri untuk menuju memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik. Cuman kan banyak orang mungkin yang mensalahartikan ya self love itu jadi kayaknya memanjakan diri mungkin dan sebagainya secara duniawi gitu. Nah, kita lebih membahasnya mungkin secara psikologi dan juga secara keislaman itu seperti apa sih supaya kita juga tidak salah melangkah gitu dan tidak salah mengartikan. Karena biar bagaimanapun kan kehidupan kita sehari-hari tidak lebih adalah untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala menjadi umatnya yang jauh lebih baik. Karena itu, kita mari mendengarkan kajian yang akan dipaparkan oleh Ibu Nova Asmara Sari, seorang psikolog, psikolog yang lulusan UIN Yogyakarta ya, Ibu Nova ya. Kemudian sekarang Ibu Nova itu bekerja di eh, Nadi ya, Bu Nova Ya, ya, begitu ya. Baik, untuk iya. itu, untuk lebih jelasnya lagi, saya persilakan kepada Ibu Nova untuk memberikan langsung kajiannya. Waktunya sekitar 40 menit. Saya persilakan Ibu Nova, mangga. Iya, baik. Terima kasih, Bu Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua yang ada di Prancis gitu ya, Bu ya. Nah, jadi ini alhamdulillah, puji syukur hari ini dipertemukan dengan teman-teman semua. Qadarullah melalui Bu Dini ya atas undangannya. Terima kasih pada Bu Dini sudah mengundang saya untuk bisa berbagi ya dengan teman-teman semua. Jadi di sore hari ini kita berbagi ya. Teman-teman di Prancis sekarang pukul berapa ya? Pukul Sekarang 10.22 pagi. ayo, pagi. Oh iya, pagi. Nah, ini di sini di Indonesia di Ciamis pukul 4 sore. Kita kenalan dulu mungkin ya, bunda-bunda atau teman-teman semua yang berada di Prancis ini, kalau dari Indonesianya itu dari mana saja? Boleh mungkin di-share lewat kolom chat. Oh, ada yang Bu Dini dari Jakarta, ya. Ada dari Bandung, dari Solo. Ada Tasikmalaya, tetangga ya sama Ciamis. Ya, dari Magelang. Jadi luar biasa ya Bu Dini. Ternyata Bu Dini di Prancis ini berarti ini ya ada kumpulan gitu ya orang Indonesia Iya, dari betul ada berbagai kota. kumpulan. Dari dan yang MPP ini bukan cuma dari Prancis ya, ada yang dari Jerman, ada yang dari Makedonia juga gitu. Ada dari negara lain juga. Oke, baik teman-teman semuanya. Hari ini mungkin saya izin share screen dulu ya.
Sudah ya Bu, ada ya? Sudah jelas ya. Ada. Oke, kita nonton dulu nih, nonton dulu. Yang bilang saya tidak setuju. Diasingkan dunia begitu kejam. Saya teringat saat itu tiba-tiba badan saya masuk keluar bumi. Sedih rasa harus mengurungnya. Tahu apa yang saya lakukan, bekerja untuk menghidupi anak saya maupun saya sendiri. Akses media sosial, informasi di sana pastikan media di media sosial. Apabila menduga diri kita mengalami masalah seperti itu, kita lakukan, kita juga dapat mengakses dan media sekarang sudah banyak orang yang peduli dengan kesehatan mental. Mengenai stigma, Ya, udah ya. Teman-teman semua melihat ya tayangan video barusan gambaran tentang kesehatan jiwa, kesehatan mental. Nah, hari ini mungkin bulan ini temanya memang di psikologi itu ini ya Bu ya, peringatan Hari Kesehatan Mental kemarin. Tanggal berapa itu diperingati Hari Kesehatan Mental. Nah, jadi kita kenali dulu kenapa kesehatan mental itu penting.
Nah, jadi di sini kesehatan mental itu kondisi kesejahteraan, baik secara emosional, psikologis, dan sosial individu. Jika kesehatan mental terganggu, maka kehidupan pun sulit untuk seimbang. Nah, jadi dasarnya agar kita sehat secara mental ya menyeimbangkan aspek-aspek kehidupan kita gitu, dari pengelolaan emosi, sosial individu gitu ya, kondisi psikologis. Nah, kemudian di sini emosi. Nah, kita bicara tentang emosi. Emosi. Emosi itu bunda-bunda di sini sudah kenal belum dengan emosi dirinya? Jadi Maksudnya emosi itu gimana? ada ya, emosi itu ada dua ya. Ada emosi positif, ada juga emosi negatif. Sebentar, saya izin ini dulu. Ntar ya, Bu ya, saya sambil ini. Nah, ini yang mau saya ajak. Emosi. Nah, ini tentang emosi. Jadi emosi manusia itu ada dua, emosi positif dan emosi negatif. Nah, ini emosi yang paling utama ya. Kalau emosi positif ada rasa senang, kemudian optimis, semangat, cinta, kasih sayang. Nah, jadi emosi itu tidak hanya marah gitu ya. Biasanya kalau kita bahas emosi, kebanyakan dari kita mengatakan emosi itu marah gitu. Nah, padahal marah di sini sebetulnya ada di emosi negatif. Ini emosi negatif selain marah, ada malu, merasa jijik, sedih, takut, sama cemas. Nah, jadi di sini kita harus kenali dulu emosi kita itu sekarang sedang apa. Nah, tadi dalam video di sana kan diceritakan ya, ada seorang perempuan gitu. Nah, di sini emosinya campur aduk gitu ya. Kadang sedih, menangis gitu, kadang tertawa-tawa, kadang marah-marah. Itu sebetulnya kita alami atau tidak? Ya, kadang fenomena kehidupan gitu ya, terus perubahan lingkungan atau apalah, banyak hal yang membuat emosi itu tidak selalu sama. Nah, di sini coba eh, teman-teman semua, ibu, bunda-bunda semua boleh share emosi apa yang saat ini sedang dirasakan. Mungkin Bu Nova banyak yang dengerin di handphone kan ya, sambil dengerin, sambil lakuin aktivitas, jadi mungkin agak susah buat yang ngetik kali ya, Oh, gitu. bukan chat ya? Ya, oke, nggak apa-apa. Berarti kita lanjut aja ya. Nah, kita lanjut. Untuk emosi ini, nah jadi cakupan mental health atau kesehatan mental ini apa aja? Nah, jadi di sini kemampuan kita gitu untuk bisa mengelola stres, kemudian menjalin hubungan yang sehat, beradaptasi dengan perubahan kehidupan, serta merasakan dan memahami dan mengatasi emosi. Nah, jadi emosi itu kadang kita harus bedakan. Itu emosi itu apa sih sebetulnya, dasarnya apa? Kalau kita artikan emosi itu apa? Perasaan ya. Jadi emosi itu perasaan apa yang kita rasakan. Nah, tadi terbagi dua itu, nah itu apa namanya? Bagian emosi gitu. Ada yang positifnya, ada yang negatifnya. Nah, jadi dengan kita mengenali kita lagi apa nih, lagi cemas misalkan dengan beban pekerjaan atau beban rumah tangga. Kadang kan yang namanya kita sudah kerja apalagi punya anak gitu ya, beban-beban itu kan dari pekerjaan ada. Misalkan ketika sampai rumah, harapannya mungkin rumah itu tempat istirahat. Nah, tapi begitu sampai di rumah,
apa yang kita rasakan? Apakah begitu sampai rumah bisa langsung istirahat? Atau ternyata ada hal-hal lain yang harus kita hadapi? Mulai dari harus memasak lah gitu, kemudian menghadapi anak-anak. Nah, anak-anak juga ini luar biasa ya. Jadi apa ya, misteri gitu ya, misteri ketika kita pulang bisa ada bisa kadang menyambut kita gitu ya. Ada yang karena saking rindunya ya anak gitu sama ibu atau ayahnya, pas pulang itu yang ditampilkannya emosinya bukan penerimaan ke kita misalkan, nah tapi minta diperhatikan juga. Nah, kadang di situ kita harus pandai-pandai ya gitu untuk bisa tetap menghadapi apa yang ada gitu hari itu. Nah, biasanya untuk baiknya gitu ya, pokoknya karena kan namanya sehat rumah gitu. Kalau rumah aman buat kita para ibu itu kan nyambung ya dengan anak-anak. Jadi maksudnya teh kalau ibunya banyak pikiran gitu, lagi kesel, tiba-tiba anak itu ini ya mancing-mancing gitu ya, mancing-mancing emosi gitu. Kadang atau suami ditambah lagi minta diperhatikan apa, minta dilayani. Nah, sedangkan mungkin kita juga butuh quality time atau butuh istirahat sejenak gitu. Nah, gitu. Jadi kadang kan kondisi itu yang membuat kita sebetulnya tidak mudah gitu untuk mengelola emosi. Nah, jadi di sini kunci pertamanya ya kita atasi emosi kita dulu. Kenali dulu lagi capek. Oh ya, minta waktu sejenak ya gitu. Bunda mau minum dulu atau apa dulu gitu. Nah, jadi kerjasama lah gitu untuk semua. Nah, kemudian, nah di sini Bunda Bunda semuanya nanti bisa ya, boleh dilihat dulu. Ada apakah sedang mengalami burnout gitu. Burnout itu stres ya gitu. Nah, di sini ada tujuh aspek. Mudah tersinggung dan jengkel. Nah, nanti bunda-bunda yang lagi di jalan boleh lakukan penilaian sendiri dulu gitu. Nggak usah di chat, nggak apa-apa. Kemudian mudah merasa cemas, banyak khawatir. Poin ketiga, apakah tiba-tiba sering menangis? Kemudian atau merasa diri gagal dan tidak berharga. Tiba-tiba tidak ada semangat hidup, merasa lemas. Kemudian ketika bangun tidur tidak bugar, tidak segar. Biasanya kalau bangun tidur kan eh, bayangannya itu bangun tidur itu seger gitu ya. Nah, tapi kadangkala ketika bangun tidur kok kita malah capek gitu ya, lemas gitu. Nah, tidak bugar ketika bangun tidur atau ingin menyerah dan menghilang gitu. Kira-kira Bunda merasakan berapa reaksi nih dari 7 poin ini? Nah, nanti Bunda boleh ya kalau yang bisa ketik berapa yang Bunda alami, Bunda bisa ketik di kolom chat. Nah, di sini kalau misalkan eh, boleh diketik dulu lah, nanti terakhir kita kita bahas ya yang ini. Jadi ada tujuh untuk kita belajar mengenali. Selagi mengalami stres apa tidak nih? Lagi ngalamin burnout atau tidak sebagai mama. Nah, kemudian apa sebetulnya faktor yang mempengaruhi kesehatan mental? Jadi kesehatan mental ini dipengaruhi beberapa faktor. Bisa jadi faktor genetik. Nah, jadi teorinya kan ibu yang stres gitu, nah bisa menularkan ke anaknya cemas. Teorinya begitu. Nah, jadi tapi sebetulnya masih ada pendukung faktor lain ya. Jadi belum tentu ibu yang
pencemas atau mudah stres gitu. Anaknya juga mengalami hal yang sama. Jadi kembali lagi bagaimana kondisi lingkungannya. Nah, kemudian apalagi yang mempengaruhi kesehatan mental? Pengalaman traumatis. Nah, jadi selama hidupnya ketemu nggak dengan pengalaman-pengalaman yang bikin trauma, bikin takut, bikin khawatir gitu. Misalkan apa ya, trauma, putus cinta atau apa gitu. Nah, itu pengalaman trauma. Setiap orang berbeda-beda ya pengalaman traumanya. Kemudian yang ketiga yang bisa mempengaruhi stres dan tekanan hidup. Nah, di sini juga setiap orang kan beda-beda ya ininya ujiannya gitu atau stres kehidupannya gitu. Tekanan hidupnya berbeda-beda. Kemudian melakukan isolasi tidak dari dunia sosial. Nah, jadi kan kita manusia ya, manusia itu sebetulnya eh, ada dua ya yang diperintahkan Allah ke kita itu hablum minallah dengan beribadah sama hablum minanas itu bersosialisasi gitu. Nah, jadi sosialisasi kita aman nggak gitu. Nah, ini Bu Dini dengan memfasilitasi MPP gitu, ada kajian. Nah, ini juga kan di sini membantu ya untuk kita menyeimbangkan sosial kita. Nah, kadang kan yang namanya di negeri orang gitu ya, jauh dari keluarga. Nah, tentu di sini sosial ini juga gimana ya? Campur aduk ya gitu. Jadi kangen sama keluarga gitu. Kadang ketika sedih, aduh nggak mau nih, lagi nggak mau ketemu orang. Nah, mungkin beberapa dari kita mengalami hal ini. Nah, kemudian yang kelima, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Nah, ini masih banyak lagi sebetulnya faktor lain ya. Nah, cuma umumnya lima biasanya yang mempengaruhi sehat mentalnya kita. Nah, jadi kan kita kalau bergaul gitu, sok nyamannya itu yang satu server, yang pemahaman atau obrolannya tuh nyambung gitu. Nah, kalau yang senang belanja, misalkan ketemu sama yang senang belanja seru. Sebaliknya yang nggak suka belanja, nggak suka main-main, bareng-bareng sama yang tukang belanja gitu. Nah, yang ada gimana? Nyaman nggak? Nah gitu. Nah, jadi kadang kesetaraan sosial ekonomi terkadang ini berpengaruh juga sama kita. Nah, apalagi ketika pembawaan kita mungkin kurang bisa mengkomunikasikan gitu ketika kita aduh kayaknya aku nggak mau deh belanja terus misalnya gitu. Nah, tapi di sini karena kita nggak enak diajak sama teman dekat kita gitu tiba-tiba mau-mau aja gitu padahal hati kita atau pikiran kita ini menolak gitu. Nah, di situ nah jadi itu juga berpengaruh sama kesehatan mental. Nah, kemudian kapan nih kesehatan mental kita mulai terganggu? Nah, biasanya ketika kita mulai merasa takut, khawatir berlebih, gitu ya. Jadi takut yang nggak jelas, misalkan takut anak masa depan anak atau masa depan diri kita gitu, faktor apapun. Nah, tiba-tiba ada rasa khawatir yang berlebihan. Nah, kemudian perasaan bersalah yang menghantui. Jadi ada kejadian yang kita nyesal gitu. Nah, kemudian kita mikirinnya teh berlebihan gitu sampai kepikiran terus. Nah, itu berarti di situ mental kita bisa jadi sudah mulai terganggu. Nah, kemudian ada perubahan mood dan suasana hati yang drastis. Biasanya baik-baik saja, tapi tiba-tiba satu waktu jadi sensitif, pengennya marah gitu. Padahal ketika kita mikir lagi, kenapa ya gitu, kita marah gitu. Nah, biasanya perubahan mood sama suasana hati juga harus kita cek gitu ya ke diri kita. Nah, kemudian dua faktor lagi, tampak menarik diri dari teman dan lingkungan sosial. Nah, jadi kalau sosial mulai tidak seimbang, tidak baik-baik saja. Nah, jadi kita harus segera sadar gitu, sadari. Nah, kemudian yang kelimanya,
kelelahan yang signifikan, energinya menurun atau mengalami masalah tidur yang bisa jadi tidurnya terlalu banyak gitu ya, yang normalnya 6 sampai 8 jam tiba-tiba pengen tidur terus aja bawaannya, atau sebaliknya tiba-tiba mengalami nggak bisa tidur, insomnia, harusnya malam itu dipakai untuk istirahat gitu ya, tapi tiba-tiba ketika ada yang kita pikirkan gitu, nah nggak bisa tidur gitu. Nah, jadi ini kelelahan yang signifikan. Nah, jadi di sini yuk bareng-bareng gitu, ibu-ibu semua dan saya juga gitu, untuk mulai mencintai diri sendiri. Dengan cara apa? Satu, berhenti mengkritik diri sendiri. Nah, jadi kadang kita ini sering memiliki pemikiran-pemikiran tentang diri yang negatif. Saya pokoknya kata-kata negatif lah itu. Nah, jadi saya bodoh, saya tidak bisa, atau saya apa, bla 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 bla. Nah, sebetulnya mencintai diri sendiri ini kalau kita bilang di agama kita gitu ya, Islam itu self love itu sama dengan syukur ya gitu. Bagaimana kita lebih ke bersyukur gitu. Terus lagi forgive yourself gitu. Jadi memaafkan diri sendiri, apakah itu kejadian masa lalu gitu yang terus kita pikirkan gitu. Nah, jadi itu kadang mudah mungkin untuk memuji orang gitu. Nah, tapi beberapa orang ternyata sulit untuk memuji dirinya sendiri. Ya, nah yang kemudian yang ketiganya, don't scare yourself. Jadi jangan takut, jangan bebani diri kita gitu dengan kekhawatiran-kekhawatiran, kecemasan-kecemasan yang belum terjadi. Kemudian yang keempatnya, mulai perlakukan diri sendiri ini be gentle, dengan lembut, harus bersikap baik sama diri sendiri, sayangi diri sendiri gitu. Kemudian apresiasi diri sendiri. Mudah tidak ya? Nah, kemudian yang kelima, be kind your mind. Nah, jadi di sini kita mulai penuhi pikiran kita dengan pikiran-pikiran positif. Nah, jadi jauhi pikiran negatif. Ya, jauhi ketakutan-ketakutan, kekhawatiran-kekhawatiran yang belum pasti. Kemudian praise yourself, beri pujian pada diri sendiri. Wah, saya hebat nih. Atau mungkin bunda-bunda yang pinter masak atau pinter ngejahit tuh baju, atau baju anaknya, misalkan celana anaknya ada yang bolong, kemudian bunda jahit. Nah, di situ bisa tuh ngejahit nggak bolong lagi gitu. Nah, sebelum dipuji orang, puji dulu diri sendiri. Wah, ternyata saya bisa ya menjahit gitu. Nah, itu. Nah, jadi itu PR ternyata ya, banyak memuji diri sendiri ini. Kemudian support, memberi dukungan sama diri sendiri. Nah, jadi setelah kita memberi dukungan gitu. Nah, ini juga kaitannya sama social support gitu. Mencari lingkungan yang bisa memberi kita dukungan itu bagus untuk kesehatan kita. Nah, jadi kalau kita bersama orang yang eh, terlalu apa ya, kurang memberi dukungan, banyak melabeli kita negatif atau apa gitu. Nah, kadang itu yang membuat kita menjadi tidak sehat gitu karena ada tekanan-tekanan. Nah, jadi di sini kita boleh untuk mencari lingkungan yang mendukung kita, yang cocok dengan kita, yang memberikan penghargaan gitu. Eh, boleh orang dekat, curhat. Nah, ini social support yourself juga. Kadang kan kita butuh curhat gitu. Nah, jadi kita boleh mencari sosial, mencari orang lain gitu untuk tempat curhat kita. Kemudian be loving to your negative. Nah, jadi di sini terima, berdamai dengan kekurangan yang kita miliki. Nah, jadi setiap manusia itu pasti ya ada kelebihan dan selalu di pikirannya juga ada sisi kelemahan. Nah, jadi kita berdamai dulu dengan kelemahan-kelemahan diri kita.
Nah, kemudian yang kesembilan, take care your body. Nah, jadi kita juga perhatian nih sama diri sendiri. Nah, kadang kita misalkan terlalu sibuk kerja sampai lupa kesehatan. Nah, kayak tadi kata Bu Dini katanya ya, di sana di Prancis ya, di Jerman tuh cuacanya lagi ini ya, lagi berubah-ubah gitu. Di sini sekarang di Indonesia lagi panas, panas gitu kalau keluar itu gitu. Nah, jadi di sini take care itu ya kita membuat fisik kita juga sehat dengan menyeimbangkan kayak tadi tidurnya cukup, kemudian dengan makanan-makanan sehat gitu, konsumsi makanan sehat, pola pola makannya seimbang, tidak tidak berlebih atau tidak kurang. Kemudian olahraga juga. Nah, ini bagian dari mencintai badan kita. Boleh juga kita nih ibu-ibu, biasanya kalau ibu-ibu perempuan tuh senang cantik gitu ya. Nah, jadi kita nyalon misalkan atau bukan nyalon, dandan gitu ya. Dandan biar cantik dulu untuk diri kita. Cantik untuk suami itu lebih bagus ya gitu. Jadi niatnya niat untuk membahagiakan diri sendiri juga sebetulnya ketika kita mempedulikan diri kita. Nah, kemudian yang 10, nah sesekali boleh nih kita bercermin, memuji diri sendiri, misalkan dengan kamu hebat hari ini sudah berhasil bertahan sejauh ini. Kamu hebat hari ini bisa bertahan di kota ini jauh dari saudara. Kamu hebat hari ini gitu sudah menyelesaikan semua pekerjaan untuk hari ini sekecil apapun gitu. Nah, kita boleh sesekali terapkan ini memuji diri sendiri dengan di depan cermin gitu. Nah, kemudian love yourself, do it now. Nah, jadi seringkali seseorang itu merasa tidak sempat atau tidak mengetahui cara mulai untuk melakukan self love. Nah, tidak perlu mencari waktu yang tepat. Nah, jadi mulai dari sekarang, mulai dari diri sendiri gitu. Hargai hal-hal sekecil mungkin gitu. Nah, kemudian yang terakhir, have fun. Nah, jadi have fun di sini apa? Melakukan hal-hal yang membahagiakan untuk diri kita. Setiap orang biasanya have fun-nya beda-beda. Ada yang dengan minum teh gitu ya, minum teh itu bikin seger gitu ya. Lagi capek-capek, lagi pusing, minum teh gitu. Atau minum kopi atau apa, atau jalan-jalan gitu. Nah, itu setiap orang biasanya beda-beda ya. Orang yang senang jalan-jalan mungkin have fun dengan jalan-jalan, tapi orang yang lebih senang misalkan dengan membaca buku atau nonton atau apa sambil minum ngopi, makan coklat atau apa. Nah, itu bisa. Nah, seperti itu. Nah, jadi peran dukungan sosial atau social support gitu ya, ini sangat kuat dalam memberikan dorongan, harapan dan rasa pemberdayaan, bahkan dapat membantu mencegah atau mengurangi efek penyakit mental. Nah, jadi bersama dengan orang-orang yang mendukung kita dengan kata-kata positif, pemikiran positif. Nah, ini jadi bisa membuat pikiran kita sehat. Nah, mari jaga kesehatan mental, fisik Anda mulai dari sekarang. Nah, itu mungkin untuk materinya. Saya stop ini dulu ya. Stop share dulu. Wah, chatnya sudah banyak nih Bu Dini. Nah, kita sharing ya, kita lanjut sharing. Jadi tadi itu sekilas materinya tentang kesehatan mental. Mungkin sekarang kita lanjut ke sharing aja. Baik, terima kasih Bu Nova tadi atas paparannya mengenai kesehatan mental. Banyak juga tadi ya sebenarnya yang sudah disampaikan oleh Ibu Nova. Salah satunya adalah memuji diri sendiri. Mungkin itu yang kurang ya di sisi wanita khususnya ya memuji diri sendiri gitu kan. Lebih mungkin lebih melihatnya kepada fisik gitu kan. Tapi hasil pekerjaan kita yang sehari-hari yang kita lakukan kayak kita masak enak. Mungkin eh,
yang kita harapkan adalah pujian dari orang daripada sebenarnya kalau kita bisa masak enak aja kita bisa muji diri sendiri seperti itu ya setiap hari bayangin kita yang di luar negeri khususnya masak itu kan setiap hari ya kita harus mengolah mengolah masakan setiap hari untuk banyak mulut dari mulai suami anak-anak kayak gitu aja itu udah suatu organisasi sebenarnya ya dan itu mungkin banyak yang dilupakan oleh orang kayak Bu Idar bisa memperbaiki koper sehingga tidak perlu beli lagi. Wah hebat tuh Bu Idar, Alhamdulillah itu kan. Bu Idar ini hidup seorang diri ya Bu Idar ya dan bisa bisa memperbaiki koper. Kalau saya mungkin udah beli koper baru kali Bu Idar ya, beres apa betulin lagi udah mungkin nggak sanggup. Alhamdulillah hebat nih Bu Idar. Kayak gitu. Nah, silakan yang ingin bertanya atau chat bisa langsung mumpung lagi ada Bu Nova sekarang di sini. Tadi kita lihat di sini Bu Nova banyak nih misalkan ditanya ada yang pernah merasakan seperti emosinya macam-macam, ada yang sering nangis, katanya kalau dengar cerita, ada yang ngerasa gagal, ada yang pernah semuanya, seperti itu. Kalau menurut Bu Nova sampai kita nunggu yang bertanya ya Bu Nova. Biasanya suka malu-malu nih si teteh-teteh ini, ibu ini kalau bertanya suka malu-malu gitu kan. Padahal mumpung sebenarnya. Yang ingin saya tanyakan nih Bu Nova kan tadi kan Bu Nova bilang bahwa kesehatan mental itu kan eh, salah satunya bisa terjadi kalau mungkin kita mengalami banyak hal tadi ya. Salah satu saya lihat kayaknya kayak krisis identitas gitu loh Bu Nova. Itu saya sering baca gitu misalkan kesehatan mental karena adanya krisis identitas. Apa sih sebenarnya dimaksud dengan krisis identitas gitu loh? Apakah kita merasa bahwa kayak misalnya tadinya biasa bekerja, biasa punya posisi, terus tiba-tiba kehilangan posisi itu. Apakah itu termasuk dalam krisis identitas, Bu Nova? Gimana, Bu? Iya, itu bisa masuk. Jadi sebetulnya krisis identitas itu kan sesuatu yang berhubungan dengan konsep diri kita ya, bagaimana kita mengenal diri kita gitu, passion kita gitu, kelemahan kita, kelebihan diri kita. Nah, jadi ketika kita terbentur dengan tadi ya, biasanya bekerja, nah tiba-tiba harus berhenti dari pekerjaan. Nah, banyak orang yang betul stres dari sana. Karena apa? Terbiasa dengan itu tadi, dengan sibuk dengan pekerjaan. Nah, ketika harus berhenti dari pekerjaan, akhirnya kan goyang gitu. Nah, jadi itu bagian dari krisis identitas juga. Nah, ya. Baik kalau begitu. Ini ada Teh Alfi. Teh Alfi, gimana Teh Alfi? Bu Idar dulu, baik. Silakan Ya, Bu Idar, Mangga. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Ya, saya ini, salam. saya ini ya udah lansia ya, dan selama ini saya dari remaja saya itu selalu mandiri, berhasil mandiri, hampir dalam segala hal gitu. Apakah itu saya juga sedikit bisa memperbaiki ini itu gitu, juga administrasi saya kuasai, apakah terutama di Prancis ya, saya menguasai. Tetapi akhir-akhir dan suami saya sudah meninggal 6 tahun yang lalu. Tapi walaupun saya masih punya suami, biasanya yang ngurus hampir semua itu kecuali ya mengurus yang memang kerjaan laki-laki, itu saya sebenarnya. Misalnya mengenai administrasi, mengenai pajak, mengenai ya, urusan administrasi lah gitu. Sehingga waktu suami saya meninggal, saya berhasil uh, me, apa, mengurus hampir semuanya, mulai dari pensiun reversion itu pensiun janda maksudnya, atau warisan atau bagaimana saya urus sendiri. Tapi akhir-akhir ini dengan adanya perubahan apa, kalau dulu itu kita lebih mudah punya hubungan dengan orang administrasi, misalnya dengan kantor balai kota atau gimana gitu. Kalau ada yang ditanyakan kita bisa nelpon. Sekarang ini hampir semuanya online, sehingga saya merasa agak rasa percaya diri saya agak berkurang gitu. Jadi bagaimana menyesuaikan diri dengan zaman komunikasi sekarang ini begitu. Terima kasih. Bagaimana cara saya supaya bisa kembali percaya diri seperti sebelumnya gitu. Terima kasih.
Oke, terima kasih Bu Idar yang sudah berbagi pengalamannya. Mungkin langsung dijawab aja nggak apa-apa ya Bu ya nanti setiap ini. Nah, jadi Bu Idar ini berarti kalau kita bahas generasi gitu ya, gennya itu mungkin gen apa Bu? Gen Y. Dan sekarang harus hidup di zaman gen alfa ya gitu, yang serba teknologi, serba apa. Bu Idar di Prancis ini tinggal sendiri atau ada anak atau ada siapa? Enggak, enggak. Sekarang ini saya sendiri dan memang saya udah rencana ke Indonesia. Tapi saya lihat di Indonesia pun sama, semuanya serba online begitu. Dan itu ini cuman ya mungkin kira-kira setahun ini saya agak kurang percaya diri. Padahal sebelumnya masalah ini ya sudah, ya saya mengikuti teknologi misalnya komunikasi karena dulu saya juga bekerja di di komputer di bibliotek gitu. Mhm. Jadi cuman ya agak akhir-akhir ini saya merasa kurang percaya diri gitu. Oke, Sebelumnya iya. Nah, jadi sampai 5 tahun yang lalu mhm. saya bisa masih masih percaya diri gitu, masih mampu. Tapi akhir-akhir ini agak eh, saya rasanya membutuhkan seseorang yang bisa apa yang bisa saya kontak secara telepon di administrasi atau prefektur atau bagaimana begitu, tapi itu enggak bisa sekarang. Iya. Mhm. Iya betul ya Ibu. Jadi tidak bisa dipungkiri ya perubahan zaman gitu ya Bu ya, yang mengharuskan Ibu mau tidak mau harus belajar beradaptasi. Padahal Ibu adalah sosok yang selama ini mandiri gitu ya, segala sering diurus oleh sendiri. Nah tiba-tiba ya sekarang memang betul perubahan zaman, mau tidak mau Ibu yang hidup di beragam zaman gitu ya harus adaptasi lagi dengan zaman yang sekarang. Nah, jadi sebetulnya percepatan teknologinya memang sangat cepat sekali sekarang itu. Jadi bukan dari ketidakmampuan ibu sebetulnya, tapi memang dari perubahan zaman yang cepat ini. Nah, eh, mungkin di sini ya adaptasi mungkin itu ya Bu ya, belajar kembali untuk beradaptasi, tapi kita harus sadari semua ini bukan karena ibu yang tertinggal, sebetulnya bukan, tapi karena memang lebih ke percepatan teknologinya lah yang kadang membuat kebiasaan-kebiasaan kita atau kebiasaan-kebiasaan ibu yang dulu ibu lakukan dengan telepon gitu biasanya dan terbantu, sekarang harus klik ini, klik itu gitu ya Bu ya. Nah, jadi Iya betul. mungkin ketika Ibu menghadirkan seseorang meminta tolong dengan yang lebih muda gitu. Nah, mungkin itu tidak masalah sebetulnya dengan Ibu meminta tolong kepada anak yang lebih muda karena kan memang ini di zamannya mereka gitu. Nah, itu juga salah satu dari ketika ibu berani membuka diri ibu gitu untuk meminta tolong itu juga sudah luar biasa ibu. Iya. Jadi ada asisten IT gitu ya Bu ya nggak apa-apa gitu. Gimana Bu? Iya, mudah-mudahan ya. Nah, tapi ya kadang-kadang ya, Ya. ya nggak selalu. Saya bukan orang yang mudah stres sebenarnya, tapi kadang-kadang saya merasa Mhm. apa saya bisa apa enggak gitu. Tapi nggak sampai stres kok. Iya. Juga cuma Iya. ada kekhawatiran gitu kalau nggak bisa mengikuti zaman. Begitu. Terima Iya. kasih. Iya Bu Ida, terima kasih juga. Baik, terima kasih Bu Ida pertanyaannya. Jangankan Bu Idar, saya aja bingung Bu Idar sekarang. Yang namanya kemajuan teknologi itu kadang-kadang bikin bikin kita mumet. Tapi herannya kok anak-anak sekarang ya, mereka tuh kalau ada barang baru itu, kalau kita mungkin bacanya sampai harus 100 kali baru ngerti gitu. Kadang-kadang nyari di YouTube. Anak sekarang itu kadang-kadang nggak baca, langsung ngerjain dan jadilah begitu kan. Itu bingung sebenarnya kan. Kita juga bingung, tapi ya memang seperti itu. Dan mungkin pada saat generasi kita dulu juga gitu kali ya Bu Nova ya. Sebenarnya ya Bu Nova mungkin beda sama aku. Zamannya generasi aku Iya, juga mungkin orang tua aku juga heran-heran kali ngeliatku pada bisa sih begini. Ya seperti itu iya, kali. iya Nah, betul Ibu. ke pertanyaan berikutnya, pertanyaannya adalah, mungkin ini bisa disatukan karena pertanyaannya mirip-mirip ya.
Pertanyaan dari Teh Dewi sama Teh Heti. Ini mengenai mendidik anak. Bagaimana mengatasi perbedaan budaya mendidik anak yang memicu perdebatan di antara suami istri. Dan yang kedua itu kadang-kadang ada ibu yang merasa gagal dalam mendidik anak. Atau bila anak tidak bersikap seperti yang diharapkan. Padahal merasa sudah menjadi ibu yang baik, berusaha menjadi ibu yang baik, bahkan sampai berhenti berkarir demi keluarga. Bagaimana menghilangkan rasa seperti ini? Jadi mengenai anak yang satu berdebat, jadi memicu perdebatan suami istri karena mungkin perbedaan budaya, yang satunya lagi mungkin ibunya merasa gagal. Bagaimana nih Bu Nova? Silakan. Iya. Nah, sebetulnya yang namanya mengasuh atau mendidik anak gitu ya, ini adalah hal yang tantangan ya, tantangan bagi setiap orang tua gitu ya. Nah, jadi ketika berbeda pendapat dengan suami gitu. Nah, di sini sebetulnya harus kembali kita menyadari ya, suami kita dan kita gitu ketika berbeda dalam mengasuh anak. Kenapa gitu? Kan latar belakangnya juga berbeda. Ibu dan suami apakah sama orang tuanya? Kan orang tuanya juga berbeda. Nah, kadang hal ini yang membuat eh, dalam pemikiran gitu ya, mengasuh anak atau misalkan anak tuh langsung ditegur dong dengan keras misal ya gitu, kata kata ayahnya sabar bu, nggak bisa ditegur langsung misalkan gitu kan ya, dari hal kecil aja misalkan, atau memaksa anak harus mandi gitu atau apa gitu. Nah ini apa sekarang kan anak-anak tuh banyak yang ini ya, asik dengan gadget. Misalkan kita ingin mengontrol, ini bukan hal yang mudah, kita harus diskusi dengan suami. Nah, jadi langkah yang bisa kita lakukan ya cari waktu dulu untuk bisa satu pemikiran dengan suami. Memang kalau spontan gitu itu akan sulit. Mendidik anak atau menegur langsung anak atau dengan cara yang langsung satu visi gitu kan, itu tidak bisa langsung di depan anak, tapi kadang-kadang kita butuh waktu dengan pasangan kita untuk mendiskusikan dulu gitu. Nggak apa-apa kalau spontannya tadi beda pendapat gitu. Nah, tapi setelah itu kan kita belajar lagi untuk berkomunikasi kembali dengan pasangan kita bagaimana cara mendidik anak. Iya, nah jadi kuncinya ya menjalin komunikasi itu. Kemudian ketika anak kita ternyata selalu apa, sampai apa tadi kalau dari Bu Heti, saya sudah berusaha menjadi ibu yang baik, bahkan berhenti berkarir demi keluarga. Nah, jadi merasa gagal mengasuh anak. Kadang merasa gagal gitu. Kenapa ya Bu ya kadang merasa gagal? Nah, di sini kita bisa berbicara antara harapan dan realita. Kadang itu ya, ketika realitanya tidak sesuai dengan target atau harapan kita. Nah, disitulah kadang kita merasa gagal. Tapi idealnya dengan anak itu bisa kita perbaiki lewat komunikasi. Jadi ngajak ngobrol anak, kadang ngajak ngobrol anak juga butuh strategi ya Bu ya. Kan setiap anak ternyata dari karakter aja tidak satu gitu ya. Karakter itu banyak gitu ya. Ada yang kalau komunikasi itu dengan cara sentuhan atau mungkin dengan bahasa tubuh yang dekat. Mamahnya bicara dari dapur, anaknya di kamar, sehingga bicaranya teriak-teriak gitu. Padahal bukan marah, tapi karena memang posisinya jauh gitu. Padahal ternyata kebutuhan anak adalah bicaranya lebih dekat gitu. Nah, kadang kebanyakan anak seperti itu. Apalagi di zaman sekarang, kenapa ya? Karena mungkin perbedaan teknologi dengan zaman dulu ya. Kalau sekarang kan penuh YouTube, penuh warna gitu. Kalau dulu kan lebih banyak dengan orang tua itu komunikasi ya gitu, nggak ada video-video gitu yang mendistrak gitu ya. Nah jadi mungkin komunikasi kepada anaknya bisa diperbaiki dengan dicoba untuk lebih ke duduk bersama dengan anak gitu.
untuk mengatasi ketika ada debat ya gitu. Debat dengan suami atau dengan anak. Nah, jadi komunikasi lah yang ini yang bisa diperbaiki di situ. Oke, Baik, Ibu. baik. Gimana Teh Dewi? Kalau gini Teh Dewi, kalau boleh saya nambahin, mungkin ini bisa jadi sharing juga, karena udah diterapin sama saya sama Teh Madina juga. Jadi ada Teh Madina, cuma yang nggak ada Teh Dewi. Jadi karena kita ada perbedaan budaya, yang kita pakai itu dalam mendidik anak itu, jadi bukan budaya Indonesia, bukan budaya Perancis. Dalam arti bukan budaya saya dari Indonesia dan juga bukan budaya dari suami. Kita pakainya budaya Muslim, budaya Islam. Jadi apapun kita kaitkan dengan agama waktu itu kita kaitkan dengan Al-Quran. Insya Allah jadi lebih mudah sih. Soalnya udah ada dalilnya, udah ada peraturannya seperti itu. Bisa dicoba sih Teh Dewi. Itu saya pakai dan itu juga Teh Dina pakai. Alhamdulillah sih jadi setiap kali ada masalah biasanya insya Allah selesai gitu ya. Jadi nggak perlu sampai berantem suami istri. Rugi soalnya kalau berantem sama suami istri. Itu ya sedikit masukan aja sih Teh Bu Nova ya mungkin bisa jadi Ya. Iya, bisa jadi betul nuhun Teh Dini. gitu. Teh Heti semangat ya Teh Heti. Emang kadang-kadang nggak gampangnya jadi ibu ya Teh Heti. Begitu ya. Cuman pertanyaannya gimana sih menghilangkan rasa itu, Mbak Nova? Kadang kan rasa itu Hmm, keluar aja dari diri kita, terus kita merasa terus jadi kayak apa ya, terus kurang semangat gitu ya. Untuk menghilangkannya bagaimana ya? patah hati Atau gitu ya memberi jadinya ya. Ya. Hmm, memberi penghargaan pada nah, diri sendiri. ya ya. Nah, gimana nih Bu Nova nih? Jadi kayak patah hati gitu loh. Jadi aduh gitu Oh, kan. iya, patah hati. Jadi patah hati itu tidak hanya oleh pasangan ya Bu ya, oleh anak juga kita sebagai Bisa ibu patah sering hati. patah hati ya Bu ya. Iya. Iya. Nah itu Bu, karena sebetulnya mungkin tadi dari saran Bu Dini boleh diterapkan. Nah kemudian sebetulnya kan harus kita akui ya, zaman kita dengan anak kita itulah yang berbeda zaman itu Bu. Kadang kalau dulu mungkin anak sekarang itu kadang-kadang untuk apa ya, coping mengatasi masalah kecil aja kadang atau apa biasanya yang biasanya ibu berkendala dengan anak biasanya apa? Boleh Bu Heti share? Ya, misalnya eh, nggak dengar apa yang kita bilang, dan misalnya kita menyarankan jangan begini, tapi ya dia melakukannya juga gitu. Misalnya. Mhm. Eh, Kalau zaman dulu kan kita selalu ngerasanya zaman dulu lebih mudah, tapi kita juga nggak tahu orang tua kita menghadapi kita bagaimana ya. Tapi kita selalu bilang, ah anaknya susah mendengar, misalnya kalau kita dinasihatin ini nggak melakukan atau malah melakukan hal yang sebaliknya begitu. Iya, oke. Nah, kadang gini, anak zaman sekarang itu banyak yang harus ini ya kritis logikanya itu lebih ini ya Bu ya. Kalau zaman dulu kan kalau orang sudah mah pamali gitu ya, dengan Iya, pamali aja kita itu bisa bisa nurut gitu ya sama orang tua. Tapi kan anak sekarang mah dibilang pamali itu apa pamali gitu alasannya teh harus jelas dulu ya iya, Bu ya gitu. Nah, karena betul. memang beda beda itu gitu ya, beda beda masa itu. Jadi harus serba yang dijelaskan, serba apa gitu. Nah, jadi ketika anak ibu anggap anak ibu tidak mendengarkan misalkan. Nah, mungkin dari pemikiran itu hmm, bisa ibu telah lagi maksudnya tuh ketika anak saya percaya anak ibu tuh bukan tidak mendengarkan 100% tapi kembali ke di sana anaknya sedang mencoba untuk mencari logikanya atau merasakan dulu gitu. Jadi apa yang ibu bilang nggak boleh, apa yang ibu sarankan gitu. Nah, belum kerasa, kalau sudah kerasa baru mungkin, oh ini ya yang kata mama aku gitu. Nah, sebetulnya ibu Hmm, tidak hmm, hmm. tidak gagal, tapi mungkin boleh membuka diri untuk memberi kesempatan anak
untuk mencari tahu sendiri gitu apa yang ibu sarankan. Tapi di situ ibu jangan patah semangat juga untuk menyampaikan tadi alasan-alasan, masukan-masukan. Kenapa ibu melarang kamu gitu? Karena Hmm. apa? Boleh tetap semangat untuk dijelaskan karena kadang anak gitu atau semua orang itu nanti di sisi lain akan apa ya? Ingat kembali, oh iya ini yang kata mamaku gitu. Nah, jadi gitu mungkin ya. Pokoknya ibu jangan patah semangat, semangat terus gitu ya eh, untuk apa ya, untuk mendidik anak yang terbaik. Nah, kemudian kadang juga anak itu kalau sering di apa ya, di eh, di Kasih tahu. diatur ya, diarahkan gitu ya. Kadang ada Hmm. anak yang memang kurang-kurang nyaman ya, merasa tidak Hmm. dipercaya mungkin gitu. Padahal kan kalau dari sisi ibu itu adalah bentuk kasih sayangnya ya, kekhawatirannya gitu kepada anak. Nah, mungkin itu bisa nanti di ini lagi di dicek lagi gitu apakah memang dari kita yang terlalu protek gitu ya gitu. Nah, sehingga ruang untuk anak bisa eksplor sendiri gitu itu kita hambat gitu. Nah, itu mungkin di situ yang pasti seorang ibu itu insya Allah tidak ada yang gagal dalam mendidik anaknya selama tadi anak mendidik anak itu sebetulnya ibadah ya gitu ya, ibadah. Jadi ketika kita susah menghadapi anak ya mungkin itu adalah jalan ibadah kita gitu. Jadi cobaan atau ujiannya ya lewat anak itu gitu. Tidak apa-apa Bu Dewi, tetap semangat ya gitu. Jadi selalu ingat bahwa mungkin tadi apa yang ibu sampaikan ke anak, nah bukan ditolak mentah-mentah sebetulnya, tapi saran itu sedang dia uji coba dulu. Kita boleh Hmm. berganti pemikirannya begitu ketika anak tidak mendengarkan. Terima kasih Mbak Nova sarannya. Ya, Sama-sama Bu mengembalikan Heti. kepada itu ya, sebagai ibadah itu yang membuat kita lebih semangat dan tidak patah hati. Iya, iya tetap semangat. Terima kasih. Mhm. Baik, terima kasih Ibu Nova jawabannya dan juga Teh Heti pertanyaannya mungkin mewakili kita ibu-ibu di sini ya. Pertanyaan berikutnya datang dari Teh Nunung. Teh Nunung pertanyaannya apakah sama dengan yang di chat atau mau langsung ditanyakan? Bagaimana? Alhamdulillah sama sama Syukran. Oke, Ya, Syukran jazakillah khair. sama-sama. Pertanyaannya jadi bagaimana cara memotivasi diri sendiri bangkit dan memotivasi orang lain? Nah, gimana nih? Paling susah nih motivasi diri sendiri. Iya, emang benar. Gimana Bu Nova? Iya, betul. Hal yang paling susah tadi itu memuji diri sendiri gitu ya. Itu penghargaan ke diri sendiri itu memang tidak semudah memuji kepada orang lain buat karakter-karakter tertentu gitu. Jadi memang manusia itu ternyata ada gitu yang diciptakan begitu karakternya itu. Amat sulit untuk memuji diri sendiri, tapi memuji orang lain itu bisa gitu. Nah, jadi lebih peka sama diri sendiri. Nah, sebetulnya lagi mungkin misalkan ya, saya mau menasehati orang itu nggak pede, dan sayanya juga sebetulnya belum baik-baik amat gitu. Nah, tapi mungkin dengan pemikiran baru eh, saya niatkan untuk belajar memperbaiki atau apa yang kita tularkan ke orang lain, ya mudah-mudahan nanti akan kembali ke kita nular lagi meskipun kita merasa diri kita belum baik gitu. Nah, tapi kehidupan itu sebetulnya kan proses gitu ya, proses terus untuk lebih baik. Nah, jadi ketika kita merasa belum baik, selama kita masih diberi nafas, kita masih punya waktu untuk memperbaiki diri. Nah, jadi menyemangati diri dulu gitu. Kemudian ketika berbagi dengan orang lain, itu jangan jadi beban gitu. Karena kadang orang itu
merasa termotivasi ya dengan kata-kata kita. Nah, suatu hari mungkin bukan hari ini, jadi gimana ya? Pokoknya kita eh, harus tetap optimis mungkin ya, tetap optimis. Mungkin hari ini kita belum baik, tapi kita masih punya waktu untuk terus memperbaiki diri kita, ya. Mungkin lewat dengan menasehati orang, memotivasi orang. Nah, nanti motivasinya kembali ke diri kita ketika kita lagi terpuruk. Gitu. Baik, Bu Nova. Jadi nasihat-nasihat yang kita berikan mungkin bisa buat diri kita gitu nantinya gitu ya. Iya, betul. Jadi ketika ketika ada orang yang tanya ke kita atau meminta saran kita, nah berarti di situ orang itu percaya ke kita, meskipun kita merasa diri kita belum sempurna gitu ya. Nah tapi ada manusia mah nggak ada yang sempurna gitu ya. Kita mah ada semuanya teh tidak luput dari kelebihan dan kelemahan gitu. Nah jadi di situ mungkin ya tetap berbagi, semangat untuk berbagi semuanya. Baik, Bu Nova. Baik kalau begitu. Masih adakah pertanyaan lagi? Teh Alfi kalau nggak salah tadi. Mangga Teh Alfi mau langsung katanya. Iya Teh, Bentar. Nuhun pisan. Bu Nova, saya ingin bertanya, ini mungkin apa ya, titik akhir ya, apa ya, kayak titik akhir gitu. Kalau kita udah eh, sebenarnya apa sih parameternya untuk kita mulai memikirkan untuk meminta bantuan pada profesional? Karena mungkin kalau curhat aja mungkin gak cukup, self praise aja mungkin masih kurang gitu. Apa parameter yang perlu kita waspadai sehingga kita pada suatu saat kan seperti yang di film tadi ya di Me Too, We Too tadi, sepertinya kita pada suatu saat mungkin perlu bantuan dari profesional gitu. Mhm. Bu Nova, Nah, terima kasih. parameternya saya coba share lagi yang tadi ya, yang slide yang tadi ya. Nah, ini. Jadi kita bisa ini ya, apa ya namanya, mencoba memberikan penilaian sama diri kita. Nah, di sini ada tujuh tujuh hal ya. Ketika dari tujuh hal ini ternyata empat itu sudah ada dalam diri kita, nah maka di situ baiknya kita mulai mencari bantuan. Jadi tiba-tiba mudah tersinggung, yang tadinya aman gitu, tiba-tiba jadi lebih sensitif, terus lagi tiba-tiba mudah cemas. Nah, jadi bagaimana skala ini banyak semakin banyak gitu, semakin banyak mendekati kita gitu, apalagi sudah merasa diri gagal sampai ingin menyerah dan menghilang. Nah, ini mah harus baiknya minta bantuan ahli, mau psikolog atau psikiater gitu, itu lebih baik karena kadang diri kita sudah overload di sini kalau sudah lebih dari 4. Nah, jadi kalau 2 atau 3 mungkin masih bisa diatasi oleh diri sendiri. Nanti untuk materinya mungkin saya share ke Bu Dini ya. Ya, siap Bu Nova. Nanti biar saya bagi-bagikan lagi. Iya. Jadi istilahnya burnout ya. Bangun tidur tuh nggak semangat gitu ya. Nggak semangat hidup bangun tidur itu ya. Mhm. Itu berarti namanya depresi bukan ya Bu Nova kalau kayak gitu? Iya, itu mulai mendekati gejala depresi, Bu. Burnout Hmm. itu betul. Jadi ya itu ketika emosi kita berturut-turut, kan kalau satu hari besoknya aman lagi berarti itu aman ya. Nah, tapi ternyata seminggu terakhir ini
kok mood saya nggak berubah ya sensitifnya gitu. Kok ketakutan saya makin menjadi-jadi sampai saya nggak bisa tidur. Nah, jadi mungkin bisa cek lagi ini ya, cek sederhana itu tidurnya gimana gitu. Bu Alfi tidurnya sudah mulai terganggu, baik itu terlalu banyak ingin tidur atau ternyata kesulitan tidur, kemudian dari pola makannya bagaimana. Nah, jadi dua sama tiga olahraga. Nah, jadi tiga hal sederhana dulu itu yang bisa kita cek gitu. Kalau masih sesuai sesuai dengan seharusnya gitu ya, makan 3 kali gitu misalkan. Nah, kemudian kita tetap bisa makan 3 kali, kan ada kalau lagi punya masalah mah sampai lupa makan gitu. Nah, itu kayak gitu ya Hmm. Bu ya. Mm-mm. Mana Telvi? Iya, tadi kebetulan waktu ditanyakan sama Bu Nova perasaan apa yang pernah kita alamin, terus terang saya udah pernah ngalamin semuanya gitu. Tapi alhamdulillah nggak semua sekaligus ya. Dan alhamdulillah nggak berkelanjutan gitu karena itu juga kalau cuma sekali-sekali masih nggak apa-apa kan Bu Nova ya. Iya, tidak apa-apa Ibu. Jadi kalau sekali-sekali mah nggak apa-apa. Mungkin itu baru tahap stres ya gitu. Belum ke kalau sudah tadi pas tiap hari panjang waktunya, nah itu bisa jadi sudah masuk ke gejala gangguan depresi. Nah, maka itu harus meminta tolong ahli gitu. Baik, Oke, baik. Bu Alpi semangat terus ya gitu. Iya, Kadang insya kita Allah. eh, punya masalah itu, kalau lagi punya masalah itu rasanya masalah itu sendiri ya yang punya masalah kayak gitu tuh gitu. Padahal ketika kita bertemu orang lain, ternyata orang lain juga sama gitu mengalami hal yang kita rasakan gitu itu. Nah, maka butuh support system gitu, atau ada teman untuk kita menyeimbangkan sosialisasi, atau mungkin pasangan yang bisa diajak komunikasi. Nah, biasanya itu membantu kita untuk tetap sehat gitu. Baik, baik Bu Nova. Kalau misalnya ya kita nggak punya, ya mungkin masih punya teman buat curhat, tapi kalaupun di rumah keadaannya udah tidak menyenangkan gimana tuh Bu Nova? Misalkan di rumah juga ada istilah tadi barusan pagi saya baca mati rasa katanya gitu kan. Jadi ya udah nggak peduli gitu. Maksudnya misalkan hubungan suami istri gitu. Mau berantem juga udah males jawab gitu. Terus ya mati rasa aja gitu jadinya. Itu apakah itu masuk depresi atau gimana? Kan ada istilah, pengen tahu aja istilah mati rasa tuh apa ya sebenarnya gitu. Sampai apakah dia sampai berarti udah nggak peduli sama dirinya sendiri gitu? Gimana Bu Nova? Iya. Kadang mungkin mati rasa itu sebetulnya bukan perasaan kecewanya mati ya, bukan, tapi itu tumpukan ya. Biasanya kalau orang sampai bilang, aduh aku udah mati rasa deh gitu, berarti itu sudah tumpukan kekecewaan yang pastinya bukan yang sehari 2 hari gitu, tapi yang sudah menumpuk. Nah, akhirnya muncullah kata-kata itu gitu. Kemudian lagi di rumah mungkin tidak support gitu ya ke kita. Nah, mungkin kita boleh di sana bertemu orang lain, boleh teman yang tadi ya, mencari lingkungan yang mendukung kita. Nah, kemudian tadi yang Bu Dini cerita, kita itu ternyata hidup itu nggak bisa terlepas dari eh, ajaran atau aturan agama kita ya, kayak kalau marahan gitu, marahan tuh nggak boleh lebih dari 3 hari gitu ya Bu ya. Nah, itu tuh memang benar-benar harus benar-benar harus ini ya gitu kita amalkan ya gitu, karena dari situlah gitu mati rasa itu tidak akan terjadi kalau kita kembali ke aturan agama kita. Terus lagi kayak marah nih, marah ya, ketika emosi negatif itu datang. Ya, namanya emosi negatif atau marah ya. Marah kan diajarkan Rasul tuh ketika kita marah berdiri, maka kita mencoba duduk gitu ya. Kemudian ketika duduk belum mempan, baringan belum mempan, pejamin mata gitu ya.
aduh sampai tertidur pun ternyata marahnya belum selesai nih gitu. Amarah atau emosi negatifnya masih ada. Nah, sebetulnya dari ajaran itu, nah kita belajar bahwa ketika kita sedang ada di posisi emosi negatif, baik itu marah, sedih atau apa, nah maka kita jangan berdiam diri di tempat emosi itu gitu. Jadi kita harus mencari cara gimana caranya kita bisa melupakan atau apa ya, mengatasi itu. Jadi mengatasi marah gitu, mengatasi kekesalan. Sebetulnya mengatasi hal-hal negatif itu dengan membuka pikiran baru juga itu satu jalan ya. Kadang kan marah kita itu tidak sebenar-benarnya kejadian apa yang ada dalam pikiran kita. Kadang kita tuh ya suka lupa ya untuk memandang sesuatu itu harusnya positif, tapi di pikiran kita itu negatif gitu. Gitu. Jadi kita belajar mencari mencari apa ya? Mencari jawaban lain mungkin dari apa yang kita alami. Gitu. Itu Bu Dini. Baik, Bu Nova. Mungkin ini pertanyaan terakhir. Apakah orang yang olahraga rutin itu mempengaruhi juga kesehatan mental gitu? Hmm, Gimana? ya, nah olahraga itu ternyata nantinya akan berkaitan sama ini biologis kita, hormonal. Nah, jadi ada juga Bu ternyata yang ini ya, kemarin saya baca. Jadi yang jarang terkena sinar matahari katanya rentan terkena itu depresi gitu. Nah, jadi ternyata sinar matahari itu ada salah satu hormon yang bisa membangkitkan hormon apa ya namanya? Pokoknya hormon yang lebih ke membawa kebahagiaan ke kita. Saya lupa istilah hormonnya itu hormon apa. Cuman begitu. Nah, jadi dengan kita rajin olahraga gitu ya, menggerakkan tubuh kita. Nah, itu bisa mengatasi gitu ya, mengatasi untuk mengurangi itu stres gitu atau masalah berat gitu. Baik, Bu Nova. Rasanya sudah cukup, waktunya juga sudah sudah habis. Pas banget 11.30. Mungkin Bu Nova bisa memberikan kesimpulan dari paparan tadi, Mangga. Oke, baik. Nah, jadi semangat buat semua untuk belajar mencintai diri kita gitu, untuk bisa memiliki sehat mental. Nah, jadi sehat mental itu kuncinya tiga. Jadi seimbang dalam mengelola emosi, dalam mengelola kondisi psikologis kita, dan bagaimana hubungan kita dengan sosial kita. Nah, jadi kunci kesehatan mental ada tiga. Mudah-mudahan itu bisa jadi pegangan untuk kita dan mungkin jangan mengingatkan diri kita juga untuk terus mengamalkan apa ajaran agama kita, gitu ya. Kembali ke sunatullah atau kodrat kita. Itu mungkin Ibu. Baik, Bu Nova, cukup. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Bu Nova atas paparannya Ya, tadi. sama. Semoga bisa memberikan energi positif bagi teman-teman yang hari ini hadir. Bisa juga nanti dilihat rekamannya buat yang mungkin sedang berhalangan untuk hadir. Mungkin Bu Nova bisa menutup dengan doa bersama. Mangga, Bu Nova. Mungkin kita doa dengan kibarat masjid saja ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga teman-teman yang ada di Zoom sore hari ini apapun yang teman-teman hadapi gitu ya, mudah-mudahan tetap mampu untuk menghadapinya, tetap mampu untuk berserah diri, tetap mampu untuk mengingat kita bahwa kita tidak sendirian. Ketika kita merasa sendiri, tidak ada teman, kita masih tetap punya Allah yang akan membantu kita dalam menyelesaikan semuanya. Baik untuk teman-teman semua yang Muslim ini, untuk kebaikan-kebaikan sore hari ini kita sama-sama membaca surat Al-Fatihah bersama-sama.
Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian mungkin hatur nuhun Bu Dini atas kesempatannya mengundang saya. Terima kasih Bu Nova sayang, terima kasih karena sudah bersedia menjadi narasumber kita. Waktu saya meminta Bu Nova dengan tema kesehatan mental, saya nggak tahu kalau sebenarnya bulan Oktober itu adalah Hari Kesehatan Mental tanggal 10 Oktober. Saya itu tahunya ketika saya dapat press release karena saya juga punya media dari salah satu country saya di Jerman yang ternyata isinya membahas mengenai Hari Kesehatan Mental tanggal 10 Oktober. Jadi bukan seperti yang kita tahu ya, nggak ada yang kebetulan. Memang udah diatur gitu ya Bu Nova ya. Dan Alhamdulillah Bu Nova pas banget bisa di bulan Oktober ini walaupun penghujung Oktober. Sekali lagi terima kasih banyak Bu Nova atas waktunya, ilmunya, dan juga paparannya. Terima kasih tadi Teh Desi yang sudah membantu kita untuk tadarus. Teh Alfi siap-siap habis ini langsung rekamannya dimasukkan ke YouTube kita buat yang nanti yang tidak bisa hadir tadi. Terima kasih semuanya, sehat-sehat semuanya. Sekali lagi terima kasih Bu Nova, sehat-sehat juga. Insya Allah kita bisa bertemu suatu saat kalau saya nanti pulang ke Indonesia pas saya datang ke pesantren. Mohon maaf lahir batin bila ada kesalahan karena yang sempurna hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sekali lagi hatur nuhun pisan sampai ketemu bulan November. Seperti kita ketahui sekarang tiap awal bulan kita tidak ada kajian. Jadi kajiannya minggu kedua di bulan di bulannya gitu. Sekali lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun semuanya, sehat-sehat Waalaikumsalam. semuanya.